Penyebar hoaks soal Papua yang ditangkap ternyata dedengkot OPM. Penyebar hoaks soal Papua yang ditangkap ternyata dedengkot OPM. Satuan Operasi Nemangkawi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka KNPB OPM, wilayah Merauke berinisial EKM 38 tahun atas dugaan penyebar hoaks dan ujaran kebencian mengandung sara. Humas Kepala Satgas Operasi Nemangkawi, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi, dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021 mengatakan, Satgas Operasi Nemangkawi menangkap pemilik akun Facebook atas nama Manuel Metemoko yang diduga telah menyebarkan informasi palsu atau hoax, provokatif, kebencian, atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat dengan sara. Iqbal menyebutkan aparat menangkap EKM di rumahnya di Jalan Perikanan Darat, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Rabu tengah malam. Saat ini, tim Satgas Cyber telah membawa tersangka ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang disita diantaranya satu buah ponsel milik pelaku dan beberapa unggahan di akun Facebook atas nama Manuel Metemoko. EKM juga diketahui sebagai salah satu dedengkot OPM yang menjabat Ketua 1 KNPB OPM wilayah Merauke. Aparat menindak pemilik akun Facebook itu karena telah membuat unggahan yang meresahkan masyarakat. Beberapa unggahan yang diduga melanggar pidana antara lain menyebarkan foto yang tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya dengan keterangan foto tertulis Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua berhasil dibakar TPNPB pada Kamis 3 Juni lalu. Kemudian, Otsus gagal total, rakyat menolaknya dan menuntut referendum, ribuan pasukan dikirim, korban jiwa di mana-mana, tokoh agama Katolik diteror OTK, isu menggema di tanah Papua. Pertanyaannya, siapa peternak kejahatan kemanusiaan di Indonesia dan Papua? Menurut Iqbal, masih banyak lagi unggahan bernuansa sentimen rasialis dan ujaran kebencian yang dianggap telah meresahkan masyarakat. Jangan membuat berita hoax atau tidak benar, memprovokasi masyarakat dengan berita-berita kebencian yang berakibat permusuhan di bumi Papua. Masyarakat ingin hidup damai. EKM diduga melanggar pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. KKB Papua masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai sampai sekarang. KKB Papua terus menebar teror ke masyarakat hingga aparat. Cerita mengenai KKB memang cukup banyak dan satu persatu ada beberapa fakta yang mulai terungkap. Termasuk jalan rahasia di mana KKB bisa mendapatkan suplai senjata api yang digunakan untuk melawan Indonesia. Kali ini sebuah info menjelaskan mengenai jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua. Menurut Tribun Kaltim, ada sejumlah jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua untuk mendatangkan senjata api dari luar negeri. Seperti diketahui, selain melakukan perampasan dari aparat, KKB juga mendapatkan senjata canggih dengan menyelundupkannya dari luar negeri. Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur tikus yang tersebar di berbagai negara. Beberapa senjata api dari luar negeri yang diketahui digunakan KKB Papua antara lain adalah AK-47, kemudian M16 yang digunakan militer Amerika. Selain itu, KKB juga memiliki Steyr AUG merupakan senapan canggih dari Austria. Senapan ini mampu menembak hingga 500 meter dengan akurat sehingga senapan ini dibekali dengan teropong jarak jauh.
Senjata ini diperoleh oleh KKB Papua melalui rampasan dari anggota Brimob pada tahun 2015 silam. Namun, bagaimana cara KKB Papua bisa mendapatkan berbagai macam senjata tersebut dari luar negeri? Sejauh ini dirangkum dari berbagai sumber termasuk dari dalam dan luar negeri. Untuk dari dalam negeri diketahui bahwa KKB mendapatkan senjata rakitan berasal dari Lumajang. Hal itu diungkapkan oleh Irjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika, mengatakan senjata yang digunakan KKB sama dengan senjata rakitan yang dibuat di Lumajang, Jawa Timur. Namun, untuk senjata dari luar negeri, KKB Papua mendapatkannya melalui dua jalur rahasia, pertama di Papua New Guinea, kedua di Filipina. Penyelundupan senjata dari Papua New Guinea dengan melewati jalur tikus di perbatasan negara Indonesia Papua New Guinea. Kemudian yang kedua adalah melalui Filipina yang melewati Maluku Utara, masuk ke Sorong kemudian sampai di Papua. Selain itu beberapa waktu lalu terungkap juga sosok penyuplai senjata KKB Papua, dia adalah Panil Kogoya. Panil Kogoya disebut sebagai pemasok senjata api yang memberikan modal uang untuk membeli senjata api. Salah satu Panglima OPM menyerah dan menyatakan kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam video yang beredar, pimpinan organisasi Papua Merdeka OPM itu tampak berdiri menyampaikan arahan kepada anak buahnya di dalam hutan. Di samping kanan dan kirinya berkibar bendera bintang kejora. Dalam video itu dia mengucapkan, "Saya Panglima Tinggi OPM menyampaikan bahwa saat ini kita tidak mampu lagi bertahan begini di hutan." Dia mengaku kelaparan di dalam hutan dan ditipu oleh politikus. Makan pun sudah susah, kita ditipu para politikus memanfaatkan kita berjuang di hutan. Setelah bergabung kembali dengan NKRI, Panglima OPM itu menyatakan akan mengembalikan senjata miliknya ke TNI Polri. "Kami akan mengembalikan ke NKRI seluruh senjata kami kepada TNI Polri, seluruh senjata akan kami kembalikan." Dia mengajak teman-teman seperjuangannya untuk kembali ke pangkuan NKRI dan meninggalkan OPM. Selama berjuang untuk kemerdekaan Papua, banyak rekan-rekannya yang meninggal di dalam hutan. Pada Mei 2021, Alex Hamberi, Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB, sekaligus salah satu Panglima OPM, menyerah. Alex Hamberi bersama 17 anggotanya mendatangi Satgas Nemangkawi untuk menyatakan diri kembali setia kepada NKRI. Penyerahan diri pentolan organisasi Papua Merdeka itu diungkapkan Kasatgas Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Qudusi kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 Mei 2021 lalu.